cukup membahagiakan orang-orang yang bahagia dengan kebersamaan kami udah cukup. Walaupun sebenarnya di luar sana juga mungkin ada, tapi kan nggak perlu kita hambur-hambur uang. Kalau memang bisa dimanfaatkan untuk hal yang mungkin lebih bermanfaat untuk masa depan pernikahan kami, kenapa enggak gitu. Nah, terakhir nih Kak Dela, dengan yang ini mungkin ada harapan sih kayak ini untuk yang terakhir aja gitu, nggak ada cowok-cowok lain lagi gitu. Iya. Amit untuk kayak gitu. Ada nggak sih Kak Dela? Yang pasti menikah bukan buat bercerai. Saya menjanda cukup lama itu karena memang terlalu selektif untuk mendapatkan laki-laki yang harus jauh lebih baik dalam segala hal. Jadi pemikirannya tuh nggak cuman kasat mata, tapi kita mesti pakai feeling gitu. Kepengennya aku ya semoga dia bisa membuktikan bahwa aku memilih orang yang benar untuk menghabiskan sisa hidup aku di dunia maupun di akhirat gitu. Aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, nggak, karena masing-masing dari kami tuh punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku di sini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang, karena buat aku perebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang, karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan. Itu. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Saya menikah dengan suami saya udah hampir 9 tahun ini ya. Baru-baru ini suami saya mengumumkan telah menikah siri dengan bernama inisial D. Saya kaget, saya tidak pernah tahu suami saya ada menjalin hubungan dengan seorang artis berinisial D. Saya pun shock setelah yang bernama inisial D mengumumkan di sosial media. Saya sangat shock sekali, sangat shock. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depannya. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai. Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Pada saat itu suami saya mau pergi. Dia bilang izin mau pergi. Itu pada bulan Ya, bulan Mei tanggal 11 itu. Dan saya rada mencurigakan ya. Maksudnya rada mencurigakannya apa? Kayak ada yang ditutupin gitu sama suami saya. Tapi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang suami saya ada apa-apa di luar sana, tolong tunjukkan dengan cara apa aja yang Allah tahu. Karena saya nggak bisa 24 jam ngawasi suami saya di rumah, di luar gitu maksudnya. Setelah itu saya tanya lagi, beneran kamu akan menikah gitu sama berinisial D? Dia bilang nggak jadi. Dia ada WA ke saya, minta izin saya mau menikah dengan kata-kata yang
Saya shock juga ya. Dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Setelah itu suami saya pergi. Secara hukum sebenarnya sah saja seorang suami itu, bahkan dalam hukum Islam boleh memiliki istri lebih dari satu. Ya, hanya memang pemerintah mengatur, ya, seperti adanya izin dari istri yang tuanya. Yang dialami oleh beliau ini dalam masa menuju persidangan, kemudian sudah ada talak secara agama. Selama belum ada ketuk palu dari pengadilan, memang masih tercatat sebagai suami istri. Kemudian ternyata sudah melaksanakan pernikahan, dalam hukum agama sebenarnya sah-sah saja. Yang penting rukun nikah itu ya dilakukan dan dikerjakan. Ada 5. Pertama, rukun yang pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai wanita, ketiga walinya perempuan, yang keempat 2 saksi minimal, kemudian yang kelima adalah ijab kabul. Ketika 5 ini rukunnya dikerjakan, maka sah pernikahannya. Hanya ketika tidak mengikuti aturan pemerintah yang dengan tadi yang saya sebutkan, maka tentunya juga akan menimbulkan polemik dan masalah baru. Ya, yang bagusnya memang diselesaikan satu, kemudian melangkah lagi. Perkenalan ya perkenalan aja, perkenalan dengan A, B, C. Cuman memang kenapa aku harus ingat, karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Iya, menikah secara kekeluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri. Kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya. Dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos, jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita deketnya juga singkat banget gitu. Deket cuma berapa lama, kemudian muncul untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah. Suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check-in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana. Buat saya sudah sangat-sangat keterlaluan ya. Sudah sangat-sangat keterlaluan dan sudah kelewatan batas. Selama ini saya diam, mengalah. Saya nunggu diam aja gitu. Saya bersabar, diam, nunggu yang berinisial D ini sampai kemana gitu. Kalau mereka tidak meng-up di sosmed pada saat ini, saya mungkin akan diam gitu. Tapi dengan mereka mengumbar di sosmed duluan, saya nggak akan tinggal diam. Saya punya anak-anak 2 perempuan. Saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Amin. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak dan ibu. Udah. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan 2 anak aku. Udah. Mas Arman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat
ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku. Aku tuh selalu mikir kerja, aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa, bodo amat ya, gue mau dapet jodoh kayak mau nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh dulu tuh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik. Awalnya keluarga dulu yang tahu, bukan saya. Keluarga Dari suami saya. lalu ceritakan bagaimana mungkin Kak ceritanya? Ya bahwa suami saya akan menikah dengan inisial D itu. Saya pun nggak percaya juga gitu, nggak percaya, nggak mungkin gitu suami saya bisa melakukan seperti itu, karena selama ini saya mandang suami saya ya baik-baik aja gitu kan. Setelah sudah terjadi saya shock dengan apa ya, nggak, iya, karena saya masih istri sahnya suami saya gitu. Pada saat bapak saya meninggal itu malam ya, dia malah pergi, mungkin nggak tahu bulan madu, kita nggak tahu atau kemana. Dia cuma ngabari saya lagi di pesawat. Sementara saya itu lagi pemakaman bapak saya. Itu yang membuat saya terpukul kedua kali di saat bapak saya. Di saat bapak saya nggak ada, saya butuh seorang suami yang harusnya di samping saya untuk nemenin saya. Ini suami saya malah pergi dengan perempuan yang sudah dikasirinya oleh suami saya. Pada saat bapak saya meninggal itu saya sangat shock berat. Udah gila aja bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah kasih kekuatan untuk saya. Saya sampai nggak bisa makan 4 hari. Nggak bisa tidur 4 hari, nggak bisa ngomong 4 hari. Setelah saya pergi ke rumah teman saya kaget gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Setelah itu baru saya bisa minum, bisa makan gitu, bisa tidur. Itu pun masih kacau ya. Saya sampai ada beli obat penenang. Aku mau memisahkan, aku tahu aku public figure. Aku punya 2 nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sari adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikitlah sisi pribadi kami. Dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu, malamnya itu kami diskusi keluarga, dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir, biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami, yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya dan saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap